Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Yulistian, selaku guru BK di SMA Negeri Tanjung Kerta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai memahami kepekaan diri dan kepekaan sosial. Manusia tumbuh dan berkembang di sebuah lingkungan dengan rasa peka. Peka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah mudah merasa, mudah terangsang, mudah bergerak, tidak lalai, mudah menerima atau meneruskan pengaruh cuaca dan sebagainya. Sementara kepekaan adalah perihal peka, yaitu perihal mudah bergerak, kesanggupan bereaksi terhadap suatu keadaan. Apabila dikaitkan dengan kondisi sosial, maka kepekaan sosial adalah kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi-reaksi yang terjadi di lingkungan serta perubahan orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal ataupun nonverbal. Seseorang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi akan mudah memahami dan menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain, entah reaksi tersebut negatif ataupun positif. Adanya kepekaan sosial ini akan membuat seseorang dapat bersikap secara tepat terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Rasa peka itu dapat diungkapkan secara lisan dan juga perilaku. Peka secara lisan adalah bagian dari rasa kepedulian yang diungkapkan langsung secara lisan terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu, sehingga merasakan apa yang dilihat, didengar, dan juga dilihat dan didengar, atau audio visual. Sementara peka secara perilaku merupakan perwujudan kepedulian sosial secara spontanitas atau terorganisir yang dilakukan dalam bentuk sikap dan perilaku yang konkret terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu. Kepekaan diri dan sosial menurut ahli dapat dimasukkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya peka terhadap tata letak, kemudian yang kedua belajar melalui panca indera, yang ketiga peka terhadap objek kecil, keempat peka terhadap jalan, lima peka terhadap bahasa, dan yang keenam yaitu peka terhadap interaksi sosial. Bagaimana cara kita menumbuhkan kepekaan diri dan sosial? Yang pertama adalah menyadari bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri atau kita ini adalah makhluk sosial. Kemudian bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Selanjutnya memperhatikan dan memperbaiki cara berbicara. Kemudian terlibat dalam kegiatan sosial, mengembangkan empati, berperilaku prososial, dan melihat serta bertindak sesuai dengan sosial. Bagaimana cara melatih kepekaan diri? Andai kita ingin tahu bagaimana masa depan kita, sederhana sekali, lihat saja apa yang kita lakukan saat ini. Kalau kita saat ini pemalas, yang akan terjadi adalah masa depan yang suram. Begitupun bila licik. Pasti masa depan kita tidak berbeda jauh dengan kelicikan yang dikerjakan saat ini, karena segala yang kita lakukan akan kembali kepada pelakunya. Perbuatan yang baik akan menjadi buah kebaikan, tidak sekarang mungkin nanti. Begitu pula jika amal buruk yang dikerjakan pasti berbuah keburukan pula. Yang pertama, serius mencari dan menemukan kekurangan diri, tidak usah sibuk membela diri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan supaya mampu berbuat lebih baik, karena kemuliaan seseorang dilihat dari tingkat kemanfaatannya terhadap orang lain. Jenis kepekaan diri dan sosial ada tiga. Yang pertama, kepekaan terhadap pemberitaan. Yang kedua, mencermati fenomena perilaku. Yang ketiga, gemar berbagi kepada orang lain. Orang-orang membutuhkan orang-orang yang menunjukkan bahwa mereka peduli. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.